Yo, kalian mau dapet update paling baru seputar dunia fotografi dan videografi? Selamat, kalian datang ke tempat yang tepat. Karena gua dan juga Ska yang selalu berada di belakang kamera dan hampir nggak pernah ngomong sebenarnya di video ini, kita akan terus memberi kalian informasi terupdate. Dan mungkin langsung aja kita mulai informasi untuk episode kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, ini ada informasi yang berkaitan dengan kamera mirrorless flagship yang gua rasa cukup langka di Indonesia, yaitu adalah Nikon Z9. Jadi Nikon Global itu baru-baru ini merilis firmware update yang cukup major dengan nama firmware 2.0, 2.0. Dan karena ini update besar, pastinya membawa banyak update yang signifikan juga. Dari segi fotografi ada beberapa update yang menarik, kayak sekarang udah mendukung fitur pre-buffer buat kalian yang mau memotret di scene aksi dengan gerakan cepat. Lalu ada custom autofocus area, dimana kalian bisa menentukan sendiri kotak autofocus kalian. Bahkan di DP review itu gue ngeliat mereka ngedemoin kotaknya itu bisa dibuat memanjang secara vertikal maupun horizontal. Lalu IVF-nya pun juga mendapatkan upgrade yang sebelumnya itu cuma 60 Hz, sekarang jadi 120 Hz. Jadi harusnya lumayan smooth ketika kita lihat gitu ya, cukup pleasing. Ketika kalian mengoperasikan lagi motret atau videoin pakai IVF-nya, berasa nonton 120 fps. Walaupun buat gua agak unik sih sebenarnya naikin hertz panel gambar lewat firmware update. Karena berarti kan dari awal hardware-nya udah capable. Apakah mungkin Nikon juga mulai menggunakan teknik triple hammer? Atau ya masalah pertimbangan engineer-nya aja kemarin, 120 Hz pastinya bakal lebih lebih boros baterai juga. Dan ya, tapi tetap upgrade yang cukup signifikan dan menarik buat kalian coba. Nah, di segmen video juga ada update major nih, karena dengan firmware 2.0 ini sekarang Nikon Z9 mampu merekam video RAW beresolusi 8,3K 60p dengan format dia sendiri yang disebut dengan NRAW. Sebenarnya gue nggak tahu sih bakal praktikal atau enggak kayak 1DX Mark III, soalnya kan otomatis filenya juga gede banget dan compatibility dengan software juga kita masih belum tahu. Tapi ya buat yang mau adu spek, dia juga bisa sekarang. Tapi selain NRAW, yang cukup mencengangkan lagi sebenarnya adalah kamera ini sekarang udah mampu untuk merekam ProRes RAW secara internal di bodi kameranya. Dan itu fitur yang gua appreciate banget dan sangat tertarik buat coba. Bahkan si GH6 aja yang lagi kita pegang juga buat review, dia nggak ada ProRes RAW ya. Dia di body only-nya itu ada ProRes, cuman nggak nyampe ProRes RAW di internal bodinya. Walaupun sebenarnya untuk ProRes RAW di Z9 ini dia nggak full sih, nggak sampai 8,3K juga resolusinya. Cuman ya, menurut gua dengan support, jadi dia ProRes RAW-nya ini sampai 4,1K di 60 fps, menurut gue itu harusnya udah sangat cukup. Selanjutnya ini ada rumor lanjutan berkaitan dengan drone kecil terbaru DJI yang katanya bakal segera datang. Nah, di video Shutter News sebelumnya kita juga udah bahas soal rumor DJI Mini 3 Pro. Sekarang ada detail tambahan lagi nih. Katanya si DJI Mini 3 Pro ini kemungkinan bakal diluncurkan sekitar akhir bulan April ini dan rumornya bakal dibanderol seharga $1.250 untuk versi tertingginya yang menurut gua memang harganya sih nggak mini banget ya. Tapi serius, bocorannya ini menarik karena di situ kayak ada foto dari boxnya gitu dan di gambarnya terlihat kalau mungkin versi tertingginya nanti akan membawa sejenis DJI Pro Controller gitu. Controller yang nggak perlu HP karena udah ada layar bawaannya. Dan mungkin memang dengan harga tersebut kalau bener dapat si Pro Controller kayak gitu, gua rasa masih terbilang cukup worth it. Ya, kita lihat nanti aja ya. Tapi kalian tetap harus paham kalau informasi yang ada di sini cuma berdasarkan rumor aja. Lalu yang menarik juga ada semacam manual book gitu yang menunjukkan kalau drone ini juga sudah dilengkapi dengan sensor jarak yang menghadap ke depan dan ke belakang. Dengan desain yang menurut gua unik banget. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Percaya nggak sih sama rumor ini? Kalau gua sih menurut gua ya, ini udah terlalu meyakinkan sebenarnya dengan foto produknya yang memang tidak familiar alias masih fresh banget dan terlihat masuk akal gitu bentuknya. Lalu ada video juga sempat walaupun singkat gitu kan video dari drone-nya dan belum lagi rumor DJI Mavic 3 yang akhir lalu
akhir tahun lalu, itu juga sangat tepat keluarnya ya, bener-bener kayak yang dirumorkan. Menurut gua rumor ini cukup meyakinkan juga, dan drone DJI Mavic 3 Pro ini gua rasa wajib kita antisipasi. Selanjutnya ini masih sebuah rumor dari DJI lagi yang menunjukkan kalau kemungkinan DJI akan merilis kamera mirrorless medium format. Fotonya sih terlihat dengan sangat jelas ya, cuman kita semua tahu kalau kamera tersebut terlihat familiar, bukan hal yang baru. Itu sangat mirip dengan Hasselblad X1D. Cuman sebenarnya masuk akal karena informasi yang gue dapat katanya Hasselblad itu memang sudah diakuisisi oleh DJI, dan kalau kita lihat beberapa drone profesional DJI belakangan ini sering membawa embel-embel kamera kolaborasi dengan Hasselblad. Nah, mungkin di generasi terbaru ini mereka memilih untuk merubah brandingnya aja sekalian menggunakan nama DJI. Jadi mirip-mirip Olympus juga yang sekarang udah ganti jadi OM Digital. Mungkin dia mengambil langkah yang sama. Selanjutnya buat kalian yang ketinggalan kabar, kita mau ngasih tahu aja kalau ada salah satu reviewer kamera di Indonesia yang pembahasannya biasanya terlalu berat, bahas Fujifilm, sekarang udah ngambil Sony A74. Yap, bener. YouTuber itu adalah ST Media. Kita. Jadi sekarang kita udah ada Sony A74 buat review lensa-lensa third party buat Sony full frame dan untuk konten-konten berkaitan dengan Sony full frame lainnya. Begitu juga dengan aksesoris kayak gimbal dan semacamnya yang biasanya supportnya banyak buat Sony full frame. Jadi kalau kalian ada saran lensa-lensa Sony atau aksesoris lain yang mau kita review, silahkan komen aja di bawah. Tapi tenang, kita nggak murtad dari Fuji ya. Gear utama kita tetap Fujifilm karena ekosistemnya udah lengkap juga di studio ST. Buat multicam kameranya udah ada banyak dan memang dipakainya tetap lebih instan juga buat produksi cepat. Cuman beberapa kali ya pastinya kita pakai si Sony A74 juga buat di beberapa video. Kayak di video Saturn News kali ini. Walaupun ini kita masih pakai lensa APS-C sih, karena kita belum ada lensa buat Sony full frame-nya. Tapi ya, silahkan kalian nilai kualitasnya. Dan ya, paling segitu aja buat informasi di Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.